Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel inspiratif. Kali ini saya akan melanjutkan bagian dari cerita santri dan kiai petani selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Langsung saja kita mulai. Manusia hanya butuh membiasakan dirinya, entah untuk gagal atau untuk sukses, untuk menjadi baik atau menjadi buruk. Kuncinya adalah di kelakuannya sehari-hari, pada kebiasaan apa yang ia kerjakan, yang ia lakukan. Kalau ia membiasakan diri untuk menjadi penjilat, maka jadilah ia penjilat. Maka ia membiasakan dirinya punya martabat, maka mau dibeli seberapapun harga dirinya, tetap ia akan berjuang mati-matian demi mempertahankan martabat. Sama dengan hari kemarin, aku memilih makan seadanya. Jika keluarga kiai petani ini memilih puasa daun, aku belum memilih puasa apapun. Sebelum pergi ke sawah, aku bertanya pada kiai, "Mbah, apa syarat puasa itu?" Dia bisa, tapi memilih tidak, Ger. Maksudnya, Mbah? Misal ia bisa makan 3 kali, tapi memilih hanya 2 kali. Bisa menghabiskan uang 2 juta rupiah sehari, namun hanya 100.000 saja sehari. Bisa menuruti kesenangan pribadi, namun ia memilih berbagi. Bisa selingkuh meniduri puluhan wanita atau pria, namun ia memilih tetap setia. Dia bisa berlibur ke Roma atau Italia, namun memilih menyumbang ke panti. Kalau saya ini sudah berhak puasa belum, Mbah? Belum, Ger. Dirimu itu jangan berpuasa dulu. Penuhi dulu kebutuhanmu, baik rohani maupun jasad. Kalau kamu sudah tenang, sudah aman kebutuhanmu, barulah kamu menentukan puasa atau tidak. Kalau aku tetap memilih puasa, Mbah, enggak apa-apa, tapi cuma jadi pahala mungkin. Tapi puasanya enggak hasil, enggak ngaruh, enggak jadi sesuatu di jiwa kamu. Kok bisa begitu, Mbah? Sebab kosong muatan, sebab prestasinya cuma ndak makan sama ndak minum, sudah. Tapi fikih nggak menuntut banyak, Mbah. Yang penting kita sahur, tahan makan, minum hingga senja selesai. Ya silahkan puasa fikih, Dad. Kalau Mbah puasa itu ya puasa, fikih itu cuma alat bantu teknis. Mbah puasa sepanjang hayat, Ger. Nggak pernah sahur, apalagi berbuka. Maksudnya, Mbah? Nggak ada maksud apa-apa. Sudah, sekarang kerjakan saja apa yang kamu bisa. Jangan mengurusi yang kamu belum bisa. Kalau kamu bisanya saat ini cuma diam, lakukan. Itu sudah bagus. Sambil diolah di dalam sana apa yang kita bicarakan tadi. Jangan maunya disuap melulu, tanya melulu. Nanti yang kamu tahu cuma wawasan pengalamanku, bukan pencarianmu sendiri, Ger. Iya, Mbak. Perbandingan antara ilmu dan sekolahan atau universitas itu sama dengan cinta dan pelacuran. Di permukaannya cukup mirip,
Tapi bagi yang punya otak dan hati, jelas tak bisa ditipu. Perbedaannya seperti bumi dan langit. Masih di awal minggu di rumah Mbah Kiai Petani. Aku sakit, badannya lemas, demam. Kiai Petani menyuruhku istirahat. Bu Nyai yang merawat. Tubuhmu itu masih manja, kata Bu Nyai. Aku terdiam. Atau bisa jadi ini penyesuaian, karena apa yang dihadapi ini masih baru buatmu. Terlalu lama jadi orang kota, tak terbiasa meladang dan kerja keras, membuat pikiranmu merontak atas ketidaknyamanan ini. Sementara hatimu berusaha meyakinkan bahwa pilihanmu di sini tepat. Nah, tumbukan antara pikiran dan hatimu ini yang menyebabkan badanmu tidak siap. Memang ada toh Bu Nyai. Sakit itu bukan semata-mata dari virus atau semata turunnya ketahanan tubuh. Kalau kamu belajar cuma dari dunia medis, sakit itu melulu fisik. Tapi kalau kamu belajar jiwa, badan, akal, pikiran, dan hati, sakit itu tidak sesederhana, Gen. Datangnya bisa bermacam-macam. Tidak melulu dua hal yang kamu bilang tadi. Sebenarnya dunia kedokteran pun mengakui bahwa pikiran membentuk badan. Bahwa pasien yang berkeinginan kesembuhan yang kuat, maka yang terjadi demikian dibandingkan pasien yang tidak memiliki semangat untuk segera sehat. Di dalam ilmu, Anda perlu memahami orang lain. Anda juga perlu memahami dunia. Namun bisnis yang hanya mengutamakan untung rugi, Anda perlu orang bodoh buat ditipu, orang lemah buat diinjak, dan budak buat diperalat. Satu cara agar budak tak memberontak, sebut mereka sebagai pegawai. Satu cara buat orang bodoh tak melawan, bikin ia gemar belanja. Dan satu cara buat orang lemah agar tidak menjadi kuat, kasih ia hutang. Badanku sudah enak, aku bisa pergi sawah lagi, menjalani kurikulum utama, bekerja keras. Aku masih harus mencari alasan Mbah Kiai Petani mengapa harus bekerja keras. Kalau hanya uang banyak, Kiai Petani ini bisa buka pesantren, bukan hidup di ujung desa sepi ini. Pikiranmu itu masih tertipu kulit luar, Ger. Suara petani membuat aku terkejut. Mbak Yai bisa membaca pikiranku. Kau membuat banyak tuntutan, Ger. Kalau kerja berarti cari kaya. Kalau punya uang banyak, pasti bahagia. Kalau terkenal, jelasnya menyenangkan. Lalu, untuk apa kerja keras? Kalau bukan untuk mencari uang banyak, Mbah. Kamu pikir setiap orang tua pasti menuntut anaknya. Tuhan menuntut hambanya. Matahari menuntut sinarnya. Hendak toh, semua hanya memberi. Begitupun dalam hidup. Kamu bisa memilih pemberian tanpa menuntut kembalian. Kerja keras itu pemberianku pada hidup, Mbak. Untuk apa, Mbak? Untuk kewajaran. Itu bentuk syukurku pada alam dan Tuhan. Walau dengan itu tidak menjadi kaya. Kata siapa kerja harus bertuntut kaya raya? Kata para motivator itu yang menjual mimpi-mimpi indah.
dunia yang menjadikan hidup punya target dan kerja untuk mengejar target, rumah, mobil, liburan ke luar negeri, dan sebagai itu. Untuk apa semua itu? Untuk kebahagiaan mungkin, Yai. Kebahagiaan itu di dalam sini, Ger. Di keringat yang menetes ke bumi, bukan di benda duniawi. Kalau hanya materi, semakin mengejar, semakin lelah, semakin terasing. Kamu nantinya, Ger, hanya tinggal menunggu datangnya satu detik waktu saat kau tersentak. Untuk apa semua ini jika tanpa ketenangan hati? Berarti ketenangan hati itu adalah segalanya ya, Mbak. Memang ada, GR, yang lebih penting dari itu. Orang-orang kaya itu sampai pergi kemana-mana, sibuk belanja menghabiskan uang, itu cuma demi mencari ketenangan, GR. Ada yang sampai punya istri simpanan, itu demi ketenangan yang tidak ia dapatkan di rumah. Ikut kursus khusyuk, ikut kursus sholat khusyuk. Ada yang ikut kelas yoga, meditasi, dan seterusnya. Itu demi mendapatkan ketenangan, Ger. Wah, susah ya, Mbak ya, Mbak. Bagi orang yang buat dapat tenang. Tapi kalau dengan cara punya istri simpanan itu malah tidak nambah masalah, Mbak. Ya sama saja menyiram api dengan bensin, Ger. Boro-boro ketenangan yang ia dapatkan justru malah nambah gundah. Manusia itu sebenarnya tak perlu repot ya, Mbak. Kalau mau dapat tenang, asal ia merasa cukup dan sabar atas apa yang ada saja, beres ya, Mbak. Kalau mau, iya, Ger. Cukup seperti ini. Sekian, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Sampai ke bagian 6. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai bertemu lagi di cerita selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.